Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kita duduk berzikir, bermuhasabah, taqarrub ila Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita, berikan hidayah, rahmat, maghfirah, inayah dan berkah buat kita semua. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Haratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ustadz Ahmad Yani, semua para pengurus Masjid Ratul Ma'wa, para orang tua, Bapak Ibu jamaah Masjid Ratul Ma'wa rahimakumullah. Awal tahun 2022 ini adalah momentum untuk kita menjadikan setiap hari, jam, menit, detik lebih baik dalam sebuah hadis doib, ya, tetapi memang ini pemicu semangat kita. Man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung, orang yang sukses. Man kana yaumuhu misla amsihi bahwa khasirun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, statis, tidak ada peningkatan, khasirun, rugi dia. Man kana yaumuhu syarran min amsi fa mal'un. Siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang yang terlaknat, orang yang celaka. Jadi ada 3 kategori manusia ketika menyikapi pergantian tahun: sukses, rugi, celaka. Nah, kita termasuk yang mana ini? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba Allah yang sukses. Siapa dia? Man kana yaumu khairan min amsihi. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini 2022 lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya. Pergantian tahun kita sikapi bagaimana kita menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, jangan sampai statis. Hari ini lebih buruk, apalagi nauzubillahi min dzalik. Nah, orang yang sukses adalah orang yang menjadikan setiap hari itu lebih baik. Lebih baik apanya? Akidahnya semakin meningkat, imannya semakin kuat, ibadahnya semakin khusyuk, sedekahnya semakin bertambah, rezekinya semakin bertambah, ya, istrinya semakin bertambah, solehahnya bertambah, baiknya, ya kan, selalu bertambah, meningkat, gitu ya, ilmunya, ya, sedekahnya, kebaikannya, inilah lebih meningkat. Itulah orang yang sukses. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita menjadikan setiap hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ya, yaitu jawabannya yang pertama, mujahadah dalam ibadah, kesungguhan dalam ibadah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surah Al-Ankabut 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka Allah akan memberikan hidayah untuknya, petunjuk untuknya, kesuksesan untuknya, kebahagiaan, kesungguhan dalam ibadah, tidak asal-asalan dalam beribadah, serius dalam melaksanakan ibadah. Inna likulli ibadatin minal ibadatis sahihah asarun. Setiap ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan maka akan membawa pengaruh dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Lakukan ibadah dengan kesungguhan, tidak asal-asalan. Sungguh-sungguh misalnya di dalam sholat, lakukan di awal waktu. Harul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal yang terbaik sholat dilaksanakan di awal waktu. Yang kedua, berjamaah seperti ini. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fajr bi sab'i wa isrina darajah. Sholat yang dilakukan berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri dan 27 kali lipat. Bahkan orang masuk surga itu nggak bisa sendiri, berjamaah, berkelompok. Lalu yang ketiga, lakukan ibadah yang terbaik. Bukti ibadah yang terbaik adalah di masjid. Kenapa? Rumah Allah, rumah malaikat, rumah para nabi dan para rasul, rumah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya hamba-hamba Allah yang berimanlah kepada Allah, kepada hari akhir, dia selalu memakmurkan rumah Allah dengan sholat, dengan taklim, dengan pengajian, dengan silaturahim seperti ini. Ini membangkitkan semangat kita selalu memakmurkan masjid. Yang keempat, khusyuk dilaksanakannya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh sukses orang yang beriman, yaitu orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. 4 persyaratan ibadah yang terbaik, maka Allah berikan karunia kehidupan yang terbaik. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh ibadah yang terbaik, maka Allah berikan apa? Kehidupan yang terbaik, rezeki yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, anak yang terbaik, keturunan yang terbaik, teman yang terbaik, ya, wafat terbaik, masuk surga terbaik. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, yaitu hamba Allah yang berhak diwariskan surga firdaus untuknya, mendapatkan surga firdaus. Ini kita ingin itu. Caranya mujahadah, lakukan ibadah dengan terbaik, sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau kita ingin menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin 2022, lebih baik dari tahun sebelumnya, adalah muhasabah, berintrospeksi diri, berinterogasi diri, mengevaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Lebih banyak pahala yang Allah beri atau dosa yang kita lakukan? Lebih banyak maksiat atau taat? Lebih banyak zikir atau lupa? Inilah muhasabah diri. Ya, introspeksi. Hasibu qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, koreksilah dirimu sendiri, periksa diri sendiri sebelum kamu nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wa antarzun nafsu ma qaddamat lighad. Perhatikan hari esok. Ya, wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah, perhatikan hari esok. Ya, apa yang kita lakukan di hari yang esok, yaitu hari di mana kita akan meninggalkan dunia ini di akhirat. Ya, muhasabah terbaik adalah zikrul maut, aqyasul ummati zikrul maut wa asyaddu istidadan nar. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku, kata Rasulullah,
hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu dia mempersiapkan hidup setelah mati. Nah, muhasabah diri, sibuk dengan aib dirinya, tidak tertarik dengan aib orang lain. Nah, inilah hamba Allah yang ingin menjadikan setiap harinya lebih baik daripada hari sebelumnya. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Lakukanlah muhasabah, introspeksi diri, interogasi diri, evaluasi diri. Ya, wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asal, demi detik. Lebih tajam lagi, demi detik. Sesungguhnya manusia itu rugi. Seluruh manusia rugi kecuali 4. Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita beriman. Wa 'amilus shalihat, dibuktikan dengan amal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Inilah orang yang tidak rugi. Dan itu lakukan muhasabah. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, muzakarah. Agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Muzakarah, berzikir kepada Allah. Selalu kita berzikir kepadanya, dimanapun kita berada, di rumah, di masjid, di jalan, di motor, di mobil, di kendaraan apapun, atas pesawat, kapal, kereta, seluruhnya kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Imran, Allah berfirman dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu berzikir dalam posisi apapun, berdiri dia berzikir, duduk dia berzikir, ya, tidur pun dia berzikir. Ini yang kita lakukan dalam sholat, kan itu dibuktikan. Aqimus sholat dzikri, dirikan sholat untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Kita berdiri ingat menyebut Allah, kita ruku ingat menyebut Allah, kita i'tidal ingat menyebut Allah, kita sujud ingat menyebut Allah, kita duduk di antara dua sujud ingat menyebut Allah, sampai salam pun kita ingat menyebut Allah. Itu kita terjemahkan dalam keseharian kita, dalam ruku, dalam sujud, dalam i'tidal, dalam duduk di antara sujud, dalam keseharian kita terjemahkan dalam kehidupan kita, di kantor, di rumah pun kita selalu ingat Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itu Allah jadikan setiap kita berzikir al-rubah, maka hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfur. Al-Baqarah ayat 152. Berzikirlah kalian kepadaku, aku Allah berzikir kepada kalian. Bersyukurlah atas nikmatku, jangan sekali kalian kufur. Selama kita berzikir, selama itu Allah berzikir kepada kita. Bagaimana caranya Allah berzikir kepada kita? Ada 5. Pertama, Allah berikan hidayah, petunjuknya. Allah berikan petunjuk kepada kita, hidayah, semangat ibadah, semangat berbuat baik. Yang kedua, Allah berikan inayah, pertolongan. Allah tolong ketika kita dalam keadaan susah, rezeki mampet, ya kan, ya, kehidupan yang susah, Allah tolong. Dalam kehidupan di dunia, ketika kita sakaratul maut, Allah tolong. Ketika di alam barzah, Allah tolong. Ketika di padang mahsyar, Allah tolong. Sampai menuju surganya Allah tolong. Inayatullah. Yang ketiga, caranya Allah berzikir kepada kita, Allah berikan maghfirah, ampunan. Makanya ketika kita berzikir ini, malaikat bersama kita, malaikat mendoakan kita, doa kita diaminkan oleh para malaikat. Bahkan selesai berzikir pun malaikat mengucapkan kalimat yang luar biasa. Qumu qad ghafarallahu junubakum wa budilat sayiatikum hasanat. Berdirilah kalian, sungguh Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian, dan Allah mengganti sifat buruk kalian dengan sifat yang mulia. Allah yang ganti. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tidak pelit jadi dermawan. Jadi terjadi perubahan. Yang jadi gelisah menjadi tenang, bahagia. Ya.
Nah inilah dengan cara kita berzikir muzaqarah. Cara agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin, muzaqarah. Mujahadah sungguh-sungguh, muhasabah, introspeksi diri, dan muzaqarah, selalu berzikir. Apalagi kita berada di majelis zikir. Ya, Allah berikan inayah, maghfirah, hidayah, inayah, maghfirah, dan yang ketiga, yang keempat, Allah berikan berkah. Allah berkahi kita, berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah rumah tangga kita, berkah komplek kita, berkah masjid kita, berkah kehidupan kita. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya pahala, bertambahnya ridha Allah, keberkahan. Keberkahan buat kita. Allah akbar. Berkah. Ya, ilmunya berkah, manfaat. Umurnya berkah, manfaat. Masya Allah. Ya, itulah yang kita inginkan. Dan itu ada di dalam zikir. Ketika kita berzikir, Allah berzikir kepada kita. Mari kita nikmati, kita berzikir kepada Allah, ya, sampai waktu syuruk. Selesai zikir kita sujud syukur, lalu kita lanjutkan dengan sholat isra' sampai di waktu syuruk, sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmidzi, man qada fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid seperti ini, lalu kita duduk supaya yazkurullah, berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk isra', kita sholat 2 rakaat, maka Allah berikan, apa kata Rasulullah, pahala haji, pahala umrah, tamatan, sempurna, artinya hajinya sempurna, umrahnya sempurna. Jadi Allah berikan kepada kita karunia pahala sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Caranya sholat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir sampai syuruk, kita sholat isra' 2 rakaat, pahalanya sebanding dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Allah akbar. Mari kita nikmati hidangan dari Allah, persiapkan lahir dan batin, kita zikir hati, zikir lisan, zikir akal, kita satukan. Ya, zikir hati merasakan keadaan Allah, zikir lisan kita terjemahkan lisan ini untuk berzikir, dan zikir akal memahami setiap apa yang kita lakukan dalam berzikir. Auzubillahi minasyaitonir rajim.